Hak asuh anak itu kan cuma masalah si anak tidurnya di mana. Mereka udah kecewa dengan kalian bercerai kan. Kalau suami istri ini bercerai ya anak-anak juga jadi korban kan. Hak asuh itu dimiliki orang tua hanya untuk mengurusin administrasi doang Ya, sebenarnya kan. waduh eksekusi anak tuh jalan banget tapi belum pernah ada bang katanya. Tahu udah punya pasangan baru lagi, udah lupa lagi takutnya. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gua mau bahas salah satu tema yang juga banyak terjadi di masyarakat, yaitu tentang hak asuh anak. Hari ini gua kedatangan Bang Ferdinand Robot, salah satu praktisi lawyer yang sering menangani tentang hukum keluarga ya, khususnya mengenai hak asuh anak. Halo Bang Fedi. Halo. Bang, ya. kita ngobrol lagi nih, kita ngobrol tentang temanya kan hak asuh anak. Nah, menurut pandangan Abang gimana nih tentang secara legalnya, secara hukum ya, tentang hak asuh anak? Ya, mengenai hak asuh anak itu kan akibat dari satunya proses perceraian. Perceraian ya. Berarti harus ada perceraiannya dulu ya? Harus ada perceraiannya dulu, baru terjadi yang namanya hak asuh anak. Dan itu biasanya di dalam gugatan perceraian itu kan dimintakan hak asuh anak ke siapa gitu kan. Tapi kalau menurut undang-undang hak asuh anak Undang-Undang 1 tahun 74 ya? Ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ya? Tentang perkawinan, kalau dia anak di bawah umur, hak asuh anak umumnya jatuh ke ibu. Secara undang-undang udah mengatur sebenarnya ya? Mengatur. Itu hak asuh anak adalah haknya ibu ya? Ya, haknya ibu, ya kan. Kalau sang ibu ini tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang, bisa hak asuh anak itu tidak jatuh ke tangan ibu, jadi jatuh ke tangan ayah. Oh, bisa pengecualian ya? Berarti ada pengecualian ya? Ada pengecualiannya. Tapi yang terpenting dulu harus ada perceraian dulu ya? Ada perceraian dulu. Bisa gabungin di gugatan perceraian atau dipisah ya Bang ya? Harus digabungkan di gugatan perceraiannya, ya kan. Beda dengan gono gini. Kalau gono gini kan terpisah, ya kan. Tapi kalau hak asuh anak itu pasti dimintakan di secara bersamaan. Oh. Kan tadi Abang bilang pada dasarnya undang-undang udah mengatur secara jelas bahwa yang memiliki hak asuh anak di bawah umur adalah ibu, ibunya. Tapi bisa pengecualian. Nah, pengecualiannya itu apa aja Bang? Bisa diambil, bisa diasuh oleh ayahnya. Dibatalkan ya, ke ibu. Beberapa alasannya ada juga diatur di undang-undang. Itu misalnya seperti ibunya sedang dalam menjalani proses hukum. Dalam hal ini di penjara. Oke. Ya kan, mungkin akibat perbuatan pidana. Itu haknya dia pasti tidak dapat, ya kan? Atau sang ibu mengalami gangguan mental, jiwa. Sakit itu, ya. Sakit. Itu harus dibuktikan juga dengan keterangan dari dokter. Itu kalau ibunya umpamanya berperilaku tidak baik gitu Bang, bisa juga nggak? Ya, sering kasar, suka minum, mabuk, kasar, kan? Iya. Nah, itu juga bisa dibatalkan hak asuh anaknya sepanjang itu bisa kita buktikan di hadapan pengadilan ya. Nah, gini juga Bang, itu kalau kita mau minta ya, para pihaknya ya, suami atau istri minta. Tapi kalau nggak diminta ya nggak diputus lah sama hakim. Hak asuh anaknya kan pasti nggak diputus. Sebenarnya hak asuh anak itu hak bersama suami dan istri juga ya Bang? Iya. Artinya gini, kalau bicara hak asuh anak kan sebenarnya kalau bahasa saya ya, ini sekali lagi bahasa saya. Sederhananya hak asuh anak itu kan cuma masalah si anak tidurnya di mana. Ya tempat tinggalnya ikut siapa gitu kan. Iya. Tapi yang harus diingat adalah bahwa hak dan kewajiban itu diatur di undang-undang tetap sama. Baik si suami maupun si ayah. Ayah maupun ibu ya? Ya kan. Kalau sudah bercerai, tetap hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajibannya? Itu membesarkan, mendidik, ya kan? Tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya? Itu yang harus diingat oleh para ibu dan ayah. Ibu dan ayah yang orang tua ya. Bercerai, orang tua. Karena kalau bicara pengalaman praktek, ya itu yang terjadi. Suka ribut soal itu. Hak asuh. Saya selalu ingat loh, kalian punya hak dan kewajiban yang sama, ya kan? Terlepas nanti putusan pengadilan memutuskan siapa ya? Putusan pengadilan cerai lah pastinya kan. Putusan pengadilan cerai harus diingat hak dan kewajiban itu sama. Dan saya juga sering sekali sampaikan gitu loh, bisa nggak kalian kalau di hadapan anak tuh bergandengan tangan, ya kan? Membuang ego lah Bang. Iya, membuang ego. Setelah itu lo mau istilahnya lo mau berantem lagi, mau nggak berhubungan lagi, itu urusan lain gitu. Tapi di hadapan anak, cobalah kalian
menunjukkan sikap yang baik kepada mereka. Karena mereka udah kecewa dengan kalian bercerai kan. Ketika suami istri ini bercerai ya anak-anak juga jadi korban kan. Itu loh. Buat saya gitu sih pandangan yang saya gampangnya itu. Yes, mungkin ya, ini juga ini tambahan juga. Mungkin ya itu kan hak asuh itu cuma ya anak tinggal sama siapa sih. Iya. Nah, tapi tidak mengurangi umpamanya dia hak asuh anaknya ke ibu, bapak tidak bisa bertemu dengan anak. Itu kan enggak salah juga, salah kaprah juga ya Bang ya. Iya, sebenarnya kapanpun bisa, asal tidak mengganggu kalau dia lagi belajar ya. Jangan semaunya juga untuk ketemu. Nah, itu yang sering terjadi kan. Sering terjadi kan gitu. Nah, kadang-kadang kayak dibatesin hari Sabtu Minggu aja. Sebenarnya mau hari apa aja bisa. Aja sih bisa sebenarnya. Tapi yang waktu bertemunya juga waktu yang pas gitu loh. Jangan waktu anaknya lagi sekolah ditemuin kayak gitu kan. Makanya kan setelah putusan itu biasanya si mantan istri dan mantan suami ini membuat kesepakatan. Yes. Ya kan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Untuk masalah bertemu aja jadi masalah loh kadang. Jadi masalah nih. Iya, jangan juga kalau di hak asuh anaknya di bapak, ibu mau ketemunya tengah malam waktu anaknya tidur kan nggak bagus juga. Nggak, itu udah itu tinggal yang wajar lah yang bisa diterima kan. Kapanpun sebenarnya nggak usah dibatas-batasin juga jauh lebih bagus kan. Ya umpamanya ketemunya ya bisa ketemu kan bersamaan pada saat anak mau sekolah diantar sama bapak walaupun dia tinggal sama ibu kan sekali-sekali nggak apa-apa kan kayak gitu. Nggak harus dibatasin Sabtu Minggu aja. Pengalaman sekali lagi bicara pengalaman itu biasanya memanasnya tuh hanya beberapa bulan saja gitu kan. Atau mungkin tahun 2 tahun gitu kan. Tapi setelah itu akhirnya udah kok biasa aja gitu kan. Loh, ya kan? Saya suka bilang sama klien gitu, udah ada yang lupa saya nggak bisa ketemu sama anak saya dibatasi ini. Udahlah sabarlah saya bilang. Toh nanti ada waktunya. Benar. Malah Pak saya udah bisa ketemu anak saya gitu kan. Saya udah bisa. Tuh kan saya bilang, bisa kan ketemu sama anaknya gitu loh. Ini pertikaian ini yang jujur buat saya itu paling males ngadepin yang kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kasus cerainya udah lama gitu ya Ri, udah lama. Tiba-tiba dia nelfon, Pak saya nggak bisa ketemu anak saya, gimana, aduh gitu ya. Makanya itu yang dia gugat lagi kan? Tentang hak asuh anaknya kan? Minta pembatalan hak asuh gitu kan. Ada itu pembatalan hak asuh. Oh ada juga Ben pembatalan? Ada, iya kan, dia mengajukan gitu, walaupun kadang-kadang syaratnya nggak memenuhi gitu kan. Sebenarnya hak asuh itu dimiliki orang tua hanya untuk mengurusin administrasi doang sebenarnya kan? Seperti itu bisa. Ya kan? Ya kayak mengurus sekolah mamanya kan kalau dia udah ada putusan tentang hak asuh anak kan sepihak aja nggak perlu mengikuti yang pihak suami atau pihak istrinya. Iya, kan? Dia bisa punya hak untuk menguruskan secara administrasi aja tadi kan. Iya. Paling si pasangan yang mempunyai hak asuh anak ini paling tinggal menginformasikan saja kepada mantan suami atau mantan istrinya kan. Umpamanya mau ke luar negeri atau mau ke apa mengurus paspor ya kan dia tinggal bisa sepihak aja kan. Karena ada putusan tadi. Ada putusan sebelum. Tapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban dalam melakukan pengurusan. Perlu dicatat benar bahwa hak dan kewajiban itu nggak pernah hilang. Ini kadang-kadang kan ya tinggal sama ibu atau tinggal sama bapaknya, ibunya nggak pernah nafkahin anaknya atau bapaknya yang nggak pernah nafkahin kan. Nafkahin itu kan bukan berarti memberikan materi aja ya. Mungkin perhatian, ya kan, pendampingan. Sekolahnya gimana? Pendampingan juga itu kan yang perlu diperhatikan juga oleh para pasangan yang bercerai ini, Ri. Gitu. Bang, kalau yang tadi yang kembali lagi Bang, ini kan kalau ibu udah pasti lah ya. Nah, yang pengalaman abang yang kondisi-kondisi yang suami itu bisa untuk mendapatkan hak asuh anak kan tadi salah satunya dalam proses hukum. Bisa ada nggak pernah abang nanganin? Ya istri sama bapaknya ya normal-normal aja itu, tapi karena ini ada permasalahan ya dia bercerai, sebenarnya nggak ada masalah juga. Harusnya kan hak asuh anak ke ibu kan tetap. Pernah nggak dapat suami juga yang dapat? Ada. Ibunya dalam keadaan normal aja, maksudnya ya kehidupannya biasa-biasa aja gitu. Ada. Itu biasanya kondisi-kondisi tertentu gimana tuh Bang? Waktu itu ada permasalahan di sikap dan mental si ibu. Itu bisa dibuktikan di pengadilan, gitu kan. Orangnya sih normal, tapi kita bisa buktikan ini bertemperamen yang nggak bagus, gitu kan. Dan akhirnya pertimbangan hakim memutuskan bahwa hak asuh anaknya jatuh ke tangan si bapak waktu itu. Tentang hak asuh anak ini pesan-pesan abang apa nih? Ini kan sebenarnya masalah keluarga, tapi yang paling banyak terjadi loh Bang.
Tapi ada yang menarik sebelum saya tutup, Iya. sebelum kita sampai ke konklusinya, yang pernah saya alami dulu. Ini udah putus nih, hak Yes. asuh anak jatuh ke tangan ibu. Ibu. Oke. Teman si anak dikuasai oleh si bapak. Bapak. Nah, ini yang juga mungkin yang sering terjadi ya. Nah, dikuasai oleh si bapak. Fisik anaknya dikuasain bapak. Bapak. Hak asuh secara putusan pengadilan udah jatuh ke tangan ibu, Iya. ya kan? Akhirnya si ibu, gimana nih Pak? Kan saya udah putus mendapatkan hak asuh anak. Ya udah, saya coba hubungi pengadilan. Kan kalau kita mau menjalankan putusan kan ada proses eksekusi. Kan? Cuman kan waktu itu saya ingat banget orang pengadilan, Bang, waduh eksekusi anak tuh jalan banget, tapi belum pernah ada Bang katanya. Setahu gua tuh eksekusi itu adalah benda, Bang. Iya. Ini kan subjeknya anak, manusia gitu apa? kan. Cuman kan Kecuali pidana ya. kecuali pidana. Itu kan eksekusi paksa Iya, ya, badan paksa. ya. Betul banget nih. Cuman kan hak asuh anak secara hukum udah jatuh ke tangan si ibu. Yes. Si ibu, saya coba udah melakukan pendekatan ke lawyernya si bapaknya ini, suaminya tetap mentok. Akhirnya udah nggak ada jalan lain, ya menjalankan isi putusan, eksekusi kita mintakan. Walaupun itu sempat terjadi tarik menarik dengan pihak pengadilan. Akhirnya tetap dijalankan sih. Oh, tetap bisa jalan ya, Bang? Dijalankan akhirnya. Ya, karena pihak pengadilan datang secara persuasif gitu kan, pendekatan. Ya akhirnya diserahkan sih anaknya. Itu tapi proses setelah hampir setahun loh. Tapi mungkin ya ada jadi masalah juga nih Bang. Ini menarik juga menurut gua. Eksekusi dijalanin, pengadilan datang ya. Pengadilan lebih humanis lah mungkin. Iya, kan. lebih- Pendekatannya beda dengan benda ya. Iya. Datang menasehati, ya udah itu Menghimbau. itu menghimbau lah ya, lebih menasehati, menghimbau untuk menjalankan putusan Isi secara putusan. sukarela Iya, kan. Nah, bapaknya udah mau nyerahin nih umpamanya. akhirnya nyerahin. Tapi kalau anaknya nggak mau gimana tuh ya? Ya waktu Itu sih yang- enggak. itu Waktu yang- sih enggak. apa? Waktu itu sih enggak. Kebetulan datang, wah anaknya langsung seneng gitu loh. Langsung mama gitu kan. Disambut baik lah sama si anak gitu kan. Anaknya masih 6 tahun atau 7 tahun misalnya gitu. Ya akhirnya terjadi soal kesepakatan, ya kan. Ya kita atur seminggu di sini, seminggu di sana gitu. Cuman ya unik aja, pengalaman unik Iya, buat saya iya, waktu iya. itu gua terjadi eksekusi terhadap anak gua gitu. Ya worst case yang skenario terjeleknya mungkin kalau itu nggak mau nyerahin kan itu Ceritanya lain lagi tuh. Ya, Ceritanya pasti lain. Mungkin sama kayak eksekusi Nggak mungkin benda, nggak- mundur, ya kan, menghindari tapi ada unmanningnya juga tuh Bang. waktu itu ada Ada ya? unmanningnya, ada unmanning. Ada unmanning juga, dipanggil juga? Untuk menjalankan isi putusan, menyerahkan anak. Oh, tapi nggak datang. Waktu itu datang pengacaranya. Oh, cuman pihaknya ya, suaminya nggak datang. mereka bilang, mereka coba menghimbau. Unmanning itu adalah peringatan ya, Ya, semacam teguran. somasi lah ya, Ya, teguran dari pengadilan ke para termohon eksekusi, gitu untuk melaksanakan Isi putusan. isi putusan secara sukarela. Hmm. Oke, begitu unmanning tetap nggak bisa, Baru kita eksekusi. Nah ini juga menarik juga. Hmm. Nah terakhir Bang, mungkin sebenarnya kan hak asuh anak ini jangan dipermasalahkan kan. Sebenarnya, kayak ya. Abang tadi bilang kan, Iya. hak dan kewajiban tetap hilang. Iya. Ya mungkin yang lebih ini kan ego kali Bang ya. Ya, mungkin saya himbau aja buat yang sedang dalam proses perceraian khususnya untuk merebutkan hak asuh anak, sudahlah hentikan itu kan. Maksud saya, yang tadi kita udah bahas bahwa ini kan hanya masalah si anak tidurnya di mana, Yes. ya kan? Dan hanya administrasi juga kan, Administrasi untuk pengurusan saja, administrasi. iya. Tapi Kasih sayang tetap Bang ya. Ya, hak dan kewajiban di undang-undang juga diatur, hak dan kewajiban tetap sama, ya kan? Kalian nggak bisa menghindar dari itu. Ya, ego orang tua dibuang lah ya. Ego lah diturunin lah, Iya. ya kan? Demi anak ya. Demi anak. Memang kalian menganggap mungkin anak masih kecil nggak ngerti, jangan salah, anak tuh ngerti lah. Bisa ngerekam, Kondisi. ngerekam ya. Iya kan, cuman dia nggak bisa Bisa menyampaikannya, mengungkapkannya, kekecewaannya, kesedihannya, ya kan? Mereka nggak bisa, itu kalian juga mesti ingat. Saya juga selalu sampaikan, ingat, kalian udah mengecewakan anak, gitu kan? Harus bisa kalian juga tenang lah untuk menghadapi kasus perceraiannya. Nggak usah ego, yang tadi kita udah sepakat bahas gitu kan, ego udah turunin lah gitu kan, Iya, iya, kasihan iya. anak gitu aja. Ya percuma aja juga kalau menang di atas kertas tapi kedekatan dengan anak juga nggak berjalan Iya, dengan iya, baik kan. Iya. Ntar kalau udah menang belum tentu ngurusnya baik lagi, jangan. Yes, Iya betul kan, Iya, betul. Iya. Itu kan hanya menang di atas kertas ya, Iya, yang lebih ego aja bilang, wah, biar gue bisa hak asuh anak mendapatkan kan. hak asuh anak gitu. Tapi nanti prakteknya belum tentu. Apalagi bapak, nanti belum tentu bapak kan si suami atau dia punya kesibukan kerja, Yes. iya kan?
Bisa nggak dia Siapa tahu udah punya pasangan baru lagi, udah lupa lagi takutnya. Ya kan? Kalau udah punya yang baru lupa lagi kan. Mau bapak mau ibunya kan kadang. Iya, itu banyak lah kejadian yang kayak Udah gitu. kalau mau cerai ya cerai aja, Iya. hak asuh anak ya bersama-sama lah. Iya, sama-sama. Terus orang tua juga jangan dibatasin. Kalau dia tinggal sama ibu, bapak juga jangan dibatasin lah untuk Iya. bertemu. Ya bapak juga mungkin untuk bertemu mungkin ya lihat waktu juga kan. Iya. Ya kan, Bang? Iya, siapapun yang mendapat hak asuh anak, terus yang tidak mendapat ya juga kalau ketemu. Makanya kan suka diatur dalam kesepakatan Kan, itu. ya. Ya tapi kan itu kan kesepakatan ya. Tapi Iya. jauh lebih baik ya sama-sama ngerti lah ya. Iya, ya susah lah ya. Ri. Ya, itu tadi mungkin ego ya, Bang, ya? Ego untuk Oke, kesimpulannya apa nih, Bang? ya stop lah ributin masalah Asuh anak ya. Jauh lebih baik bersama-sama Jauh membesarkan lebih- anak ya. Membesarkan anak, mendidik dan membesarkan. Menang putusan mengenai hak asuh anak itu menang di atas kertas saja lah Mengenai ya. kertas Tapi saja. tidak menghilangkan hak dan kewajiban. Enggak, sama sekali tidak. Cuma tempat tidurnya aja yang Iya, gimana ya. kalau tidur aja. Toh kalau nanti dia udah besar dia bisa milih sendiri Iya, kan. bisa milih sendiri kok. Iya. Udah banyak kok kejadian yang kayak Iya. gitu. Udah besarnya, aku ikut mama aja. Ikut aku mama, ikut papa aja kan. Iya kan? Iya, ke sana. Oke. Sebelum ditutup jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman. Dah. See you. See you.